Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Dian Pertiwi dengan NIM K43221113 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem pencernaan. Jadi, apa itu pencernaan? Pencernaan makanan merupakan proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap tubuh. Kemudian sisanya dibuang keluar dari tubuh. Proses pencernaan ini berlangsung secara mekanis dan juga kimiawi. Sistem pencernaan merupakan rangkaian organ di dalam tubuh yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Organ pencernaan pada manusia terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan juga rektum. Sementara kelenjar pencernaan terdiri dari hati dan pankreas. Yang pertama ada organ mulut. Mulut merupakan tempat masuknya makanan pertama kali. Mulut terdiri dari bibir, gigi, dan juga lidah. Secara mekanik, gigi akan memotong, menggigit, dan juga menghancurkan makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Gerakan lidah membantu makanan agar mudah dikunyah sehingga menjadi bolus atau gumpalan makanan. Terdapat 4 macam gigi. Yang pertama ada gigi seri atau incisivus. Yang kedua ada gigi taring atau caninus, gigi geraham depan atau premolar, dan gigi geraham belakang atau molar. Terdapat rumus gigi yang menyusun susunan gigi di dalam rongga mulut. Sehingga pada gigi sulung atau gigi susu, biasanya jumlah gigi yaitu 20. Sementara gigi dewasa atau gigi permanen yaitu 32 gigi. Kelenjar saliva membantu pencernaan kimiawi di dalam mulut. Kelenjar saliva atau kelenjar ludah mengeluarkan cairan saliva mengandung enzim amilase. Enzim ini mulai memecah karbohidrat yang kompleks menjadi gula yang lebih sederhana. Lidah membantu mengecap rasa pada makanan. Pada bagian ujung lidah mengecap rasa manis. Untuk samping agak depan mengecap rasa asin, bagian tengah, kanan dan kiri mengecap rasa asam, sedangkan pangkal lidah mengecap rasa pahit. Makanan yang sudah dicerna mulut sehingga berbentuk bolus akan menuju kerongkongan atau esofagus. Esofagus memiliki epitel pipi berlapis banyak yang melindungi jaringan di bawahnya saat terjadi gerak peristaltik. Gerak peristaltik merupakan kemampuan esofagus untuk meremas dan mendorong makanan menuju ke lambung. Gumpalan makanan atau bolus dari kerongkongan akan menuju lambung untuk dicerna kembali. Secara mekanik, makanan yang masuk ke lambung pada dinding lambung akan terjadi kontraksi oleh otot-otot sehingga terjadi gerak peristaltik. Gerakan ini membantu mengaduk dan mencampur makanan dengan getah lambung sehingga mengubah makanan padat menjadi bubur lembek atau yang disebut dengan kimus. Sementara pencernaan kimiawi yang terjadi di lambung dibantu oleh getah-getah dan enzim yang dihasilkan oleh lambung. Yang pertama ada asam klorida atau HCl yang membunuh mikroba dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Yang kedua ada enzim pepsin. Enzim ini menguraikan protein menjadi pepton. Yang ketiga ada enzim renin. Enzim ini berfungsi untuk mengaktifkan kaseinogen menjadi kasein. Setelah dicerna di lambung, kimus akan bergerak menuju ke usus halus. Di usus halus, zat gizi akan diserap
kemudian diubah menjadi energi. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada duodenum, kemudian jejunum, yang ketiga ada ileum. Pada duodenum atau usus 12 jari, kimus dari lambung akan bertemu dengan cairan empedu dari hati dan cairan pankreas. Hati memproduksi cairan empedu, yaitu cairan yang berwarna hijau kekuningan, berfungsi untuk mengemulsikan lemak, untuk memecah lemak menjadi butiran yang lebih kecil. Sementara pankreas menghasilkan 4 getah pankreas, diantaranya ada enzim tripsin, enzim lipase, enzim amilase, dan juga natrium bikarbonat. Enzim tripsin mengubah protein menjadi polipeptida. Enzim lipase berfungsi untuk mengemulsikan lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Enzim amilase mengubah amilo menjadi disakarida dan juga maltosa. Sementara natrium bikarbonat berfungsi untuk menetralkan kimus yang masuk ke duodenum. Pada bagian jejunum dan ileum, di bagian ini makanan akan diserap nutrisinya. Selain itu, pada bagian jejunum dan ileum juga menghasilkan enzim-enzim tambahan dari dindingnya. Enzim-enzim tersebut membantu untuk pencernaan kimiawi di dalam usus halus. Enzim yang pertama yaitu ada enterokinase. Enzim ini berfungsi untuk mengaktifkan trypsinogen. Yang kedua ada disakarase. Terdapat 3 macam yaitu maltase, sukrase, dan juga laktase. Maltase mengubah maltosa menjadi glukosa dan galaktosa. Sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, sementara laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang ketiga ada eripsin atau dipeptidase. Enzim ini mengubah pepton atau dipeptida menjadi asam amino. Yang keempat ada lipase usus. Lipase usus mengubah lemak sederhana atau monogliserida menjadi asam lemak dan juga gliserol. Pada usus halus juga terjadi pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik ini dilakukan oleh otot polos pada lapisan muskularis. Gerakan yang terjadi yaitu segmentasi atau gerakan memutar yang mencampur kimus dengan enzim pencernaan. Sementara gerak peristaltik merupakan gerakan gelombang dorongan untuk menggerakkan kimus ke arah usus besar atau kolon. Makanan yang sudah diproses di usus halus akan menuju ke usus besar. Di usus besar terdapat beberapa bagian-bagian. Yang pertama ada sekum. Pada bagian ini berfungsi untuk menyerap sisa air dan juga mengandung bakteri pembusuk. Yang kedua ada kolon ascendens. Bagian ini berfungsi untuk menyerap air dan juga ion dari sisa-sisa makanan. Kemudian yang ketiga ada kolon transversum. Pada kolon ini tempat terjadi pembusukan sisa makanan oleh bakteri. Yang keempat ada kolon descendens. Pada kolon ini berfungsi untuk menyimpan sisa hasil pencernaan sementara waktu. Yang kelima ada kolon sigmoid. Kolon ini menyalurkan feses menuju ke rektum. Di dalam usus besar, sisa-sisa makanan yang sudah dicerna akan mengalami pembusukan. Pembusukan ini dibantu oleh bakteria Escherichia coli atau E. coli sehingga akan terbentuk feses. Air dan garam mineral dari sisa makanan tersebut akan diserap kembali oleh tubuh. Setelah itu, sisa-sisa makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk tinja atau feses. Pada bagian akhir usus besar atau kolon, terdapat bagian ujung yang melebar atau yang biasa disebut dengan rektum. Feses yang terbentuk akan tertumpuk di bagian rektum.
Otot lurik pada rektum akan mengatur keluarnya feses dari rektum menuju keluar tubuh. Anus merupakan lubang pembuangan feses pada rektum yang berfungsi untuk mengeluarkan tinja atau feses. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai proses pencernaan makanan yang ada di tubuh kita, dimulai dari mulut, kemudian menuju ke lambung dan usus, kemudian dibantu oleh kelenjar-kelenjar pencernaan, dan dikeluarkan melalui rektum dan anus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.